Ada sebuah fenomena unik yang nyata terjadi di Cina. Beberapa orang dengan sengaja menghindari Virgo sebagai teman, pasangan, bahkan karyawan. Konon disebabkan karena Virgo adalah orang yang kepribadiannya tidak menyenangkan. Sifatnya dianggap cerewet, terlalu pemilih, obsesif kompulsif, dan germofobia. Beberapa lowongan kerja di Cina menyatakan terang-terangan menolak pelamar dengan tanda astrologi Virgo. Hal ini menimbulkan beberapa tanda tanya karena prosedur ini cukup melenceng dari prosedur pelamaran kerja pada umumnya. Pertanyaan relevan mengenai pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, serta soft dan hard skill, bersandingan dengan pernyataan zodiak yang hanya dikelompokkan melalui tanggal dan bulan lahir. Fenomena ini merupakan salah satu perwujudan dari stereotip zodiak yang selalu diasosiasikan dengan karakteristik, pola pikir, dan kepribadian suatu individu. Tujuan dari video ini adalah untuk membahas kredibilitas dan validitas konsep zodiak sebagai tolak ukur kepribadian manusia. Konsep zodiak pertama kali dikenalkan oleh bangsa Babilonia. Salah satu astronom Babilonia menemukan jika ada 13 rasi bintang yang sepanjang tahun saling bergantian dilintasi oleh matahari. Tetapi, karena dalam kalender Babilonia hanya ada 12 bulan, jadi hanya 12 rasi bintang yang diakui. Sistem penamaan astrologi dari Babilonia kemudian diadaptasi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Penggunaan zodiak ini dipopulerkan oleh astronom Yunani yang bernama Ptolemy. Ptolemy membuat sebuah buku yang berjudul Tetrabiblos. Nah, buku tersebut sampai sekarang masih menjadi salah satu acuan untuk ilmu astrologi modern. Minimnya pendidikan dan pengetahuan mengenai sains dan pseudosains menjadi alasan yang paling umum mengapa zodiak masih sangat dipercaya sebagai hal yang akurat di zaman dulu. Lantas, bagaimana pendapat masyarakat zaman sekarang mengenai zodiak? Zodiak adalah satu hal yang dipercaya oleh masyarakat, tapi itu belum terbukti secara sains. Orang-orang tuh kebanyakan percaya sama zodiak ya, soalnya kalau menurut aku mereka tuh kebanyakan percaya karena merasa cocok aja sama diri mereka sendiri. Menurutku zodiak itu hal yang menarik, bukan berarti kita harus penuhnya percaya, tapi emang itu suatu hal kayak entertainment dan hiburan semata aja sih. Zodiak itu menurutku ya, itu adalah suatu ramalan mengenai kepribadian dari seseorang. Kebetulan saya orang Chinese, jadi kami punya zodiak lain, tapi zodiaknya itu berdasarkan tahun lahir. Kalau untuk di Cina sendiri bisa dilihat dari jumlah bayi yang lahir. Misalnya di tahun yang kurang beruntung, tahun Tiger atau harimau, itu jumlah bayi yang lahir berkurang. Tapi di tahun yang baik seperti tahun naga, jumlah bayi yang lahir itu lebih tinggi. Jadi orang betul-betul menyesuaikan tahun lahir ini dengan rencana kelahiran mereka gitu. Jadi masih sangat dipercaya untuk saat ini. Kalau aku sendiri nggak percaya sih. Tidak, tapi aku menjadikan zodiak itu sebagai satu kesenangan tersendiri. Nggak sepenuhnya percaya, tapi ya itu tadi, saya cuman membacanya karena ya sebagai entertainment dan hiburan aja. Saya percaya zodiak, tapi nggak 100%. Karena saya pernah membaca suatu ramalan zodiak di koran mengenai asmara, relate sama asmaraku. Tapi kalau masalah pekerjaan, kurang relate ya. Percaya ya karena relate aja ke individu masing-masing. Contohnya kayak saya ini kan Sagittarius. Nah, katanya itu Sagittarius orangnya mudah bergaul dan itu sesuai dengan saya. Hanya untuk fun aja sih kalau untuk saya. Jadi saya anggap aja sebagai sebuah budaya menyenangkan untuk dibaca-baca gitu. Tapi kalau dalam hal percaya, saya boleh jujur aja saya sebetulnya nggak percaya. Karena ya udah tertanam di pikiran mereka kalau zodiak ABC itu tuh udah bener-bener sesuai dengan karakternya mereka gitu. Karena mereka merasa terikat dengan zodiak mereka. Mungkin karena beberapa orang itu belum begitu sepenuhnya paham mana yang termasuk pseudosains dan enggak, dan mungkin terbawa oleh budaya pada sebelumnya ya. Ya karena itu tadi, karena relate ke individu masing-masing. Nah, orang-orang dari zaman dulu memang mereka melihat ke angkasa, melihat ke langit, bintang-bintang, dan merasa bahwa gimana ya takdir kita. Jadi memang itu sudah membudaya dari dulu gitu. Nah, kenapa? Karena memang kita sebagai manusia kita pingin seperti ada teori gitu ya, ada teori yang bisa memberitahu kita tentang kepribadian itu kayak gimana sih. Nah, zaman dulu belum ada psikologi. Nah, mudah-mudahan di zaman sekarang karena sudah ada teori-teori psikologi, mudah-mudahan teori psikologi ini bisa dianggap lebih serius lah dalam tanda kutip. Kenapa? Karena berdasarkan proses ilmiah. Sedangkan kalau yang zodiak tidak berdasarkan proses ilmiah.
Karena belum ada pembuktian, jadi sekarang zodiak menurut saya tidak relevan. Enggak. Jadi itu cuman opini orang-orang sendiri aja. Menurut saya pribadi gak sepenuhnya relevan sih, tapi emang kadang ada beberapa hal yang menurut kita kayak wah ini kok relate sama kita, ini kok sesuai sama kita, tapi ya gak sepenuhnya. Jadi emang gak bisa jadi tolak ukur, tapi ya sebagai hiburan aja. Iya, masih relevan. Bahkan sampai sekarang saya sendiri pun selalu membaca zodiak itu. Ya, seru aja karena sesuai dengan karakter saya sendiri. Masih relevan, dan walaupun udah lama eksistensinya masih ada dan dipercayai anak-anak muda sampai sekarang, dan bahkan yang lebih tua juga mempercayai hal tersebut. Jujur aja kalau menurut saya seharusnya tidak relevan lagi ya. Kalau memang masih ada nggak masalah gitu, masih ada untuk entertainment. Tetapi kenapa saya bilang seharusnya tidak relevan? Karena kalau zaman dulu zodiak itu atau mungkin zaman sekarang juga betul-betul digunakan sebagai misalnya pedoman kehidupan. Ya karena memang pertama zodiak itu tidak berasal dari hasil proses ilmiah yang ketat, sehingga hasil diberikan oleh zodiak itu sebetulnya tidak ada basisnya. Kalaupun ada, yaitu dikarenakan kebetulan gitu ya. Untuk saya itu digunakan aja sebagai entertainment, tapi bukan pedoman hidup. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 4 dari 6 responden tidak mempercayai zodiak karena zodiak dianggap tidak relevan di masa kini dan tidak benar-benar akurat. Sedangkan 2 dari 6 responden merasa relate dengan ramalan-ramalan zodiak yang ada dan beranggapan bahwa zodiak masih relevan di masa kini. Lantas, bagaimana konsep zodiak dari kacamata sains? Dikutip dari kumparan.com, sebuah konsep dikatakan sebagai ilmu pengetahuan dengan beberapa syarat, yaitu bersifat universal, sistematis, memiliki metode, serta objektif. Jika kita kaji satu persatu, konsep zodiak tidak sepenuhnya memenuhi 4 prasyarat tersebut. Zodiak tidak universal karena tiap ramalannya tidak bisa mencakup seluruh bagian di dalamnya. Zodiak tidak tersusun secara sistematis karena konsep keseluruhan dari zodiak tidak rasional, teratur, logis, serta bergantung satu dengan yang lain. Zodiak tidak memiliki sebuah metode ilmiah dalam proses pengkajian dan penafsiran hingga ke tahap penarikan kesimpulan. Zodiak tidak objektif karena hasilnya didapat dari sebuah survei mengenai preferensi psikologis yang cenderung bertumpu pada subjektivitas. Hal ini juga didukung dengan adanya Barnum Effect yang merupakan fenomena ketika seseorang cenderung menerima sebuah deskripsi kepribadian karena merasa bahwa hal ini secara khusus menggambarkan dirinya. Efek Barnum ini memiliki keterkaitan kuat dengan zodiak di lingkungan sosial. Seperti yang sudah dijelaskan oleh video ini, ramalan zodiak adalah ramalan yang didapat dari survei acak serta general. Namun, efek Barnum membuat masyarakat keliru dalam menafsirkan dan memaknai ramalan-ramalan tersebut, sehingga merasa seolah-olah tertuju khusus untuk mereka. Dari video ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa zodiak sudah tidak bisa dikategorikan sebagai sains, karena konsep ini tidak memenuhi prinsip-prinsip dan syarat, serta prosedur sebuah pengetahuan ilmiah. Perkembangan pendidikan dan pengetahuan juga sudah berkontribusi banyak untuk memberi ilmu mengenai validasi subjektif zodiak. Namun, zodiak masih menjadi sebuah topik yang sangat boleh untuk diangkat kok, selama topik ini hanya di dalam ruang lingkup yang tidak formal, alias percakapan-percakapan ringan.